Dokter kandungan predator ibu hamil di Garut, Syafril Firdaus, tampak tertunduk lesu saat digiring polisi pada Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Di balik masker hitam, Syafril tidak bisa menyembunyikan seluruh wajahnya dari kamera sejumlah awak media saat dirinya dihadirkan dalam ekpos perkara yang menjeratnya di Mapolres Garut. Tersangka tampak berpakaian tahanan berwarna oranye. Borgol di tangannya terpasang saat Syafril digiring polisi. Kini, Syafril sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas kasus kekerasan seksual terhadap pasiennya seperti yang dikatakan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Rohmawan mengungkap, kejadian bermula saat korban menghubungi tersangka Syafril melalui pesan singkat WhatsApp untuk berkonsultasi terkait keluhan keputihan yang dialaminya pada tanggal 24 Maret tahun 2025 sekira pukul 19 malam. Modus yang dilakukan tersangka, yakni menyuntikan vaksin gonore kepada korban yang berusia 25 tahun. Penyuntikan vaksin tersebut diketahui dilakukan di luar klinik, tepatnya di rumah orang tua korban. Usai proses suntik vaksin, tersangka yang diketahui datang menggunakan jasa ojek online, meminta korban untuk mengantarkan dirinya pulang ke tempat kos yang berada searah dengan kediaman korban. Sesampainya di kos, korban hendak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai. Akan tetapi, tersangka Syafril menolak pembayaran dilakukan di luar kamar dengan alasan malu jika ada orang lain yang melihatnya. Oleh sebab itu, tersangka meminta korban untuk masuk ke dalam kamar kos. Setelah berada di dalam kamar kos, tersangka secara paksa melakukan tindakan tak bermoral. Akan tetapi, korban berhasil melawan dan melarikan diri dari kamar kos tersebut. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke polisi, dan polisi telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk korban, kedua orang tua korban, serta tenaga medis yang berkaitan. Atas perbuatannya, dokter kandungan predator ibu hamil Syafril Firdaus terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga 300 juta rupiah. Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Fajar M. Gemilang mengatakan, terkait kasus video CCTV yang viral merekam tindakan tidak bermoral Syafril Firdaus di ruang kerjanya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Korban yang tampak dalam video tersebut sudah diketahui identitasnya oleh polisi. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mendorong korban untuk membuat laporan, dan korban saat ini tengah berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarganya. Fajar menuturkan, pihaknya saat ini menghormati keputusan korban dalam video CCTV tersebut apakah kelak akan melapor atau tidak. Operandi yang kami sampaikan di sini, bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Seperti yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Desa Sugagali, Kecamatan Rorgong Kidul, Kabupaten Garut. Kemudian selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya, karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan meminta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga korban melakukan perlawanan. Yang ada penolakan dari si korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Di sini tersangka jelas di keterangan kami bahwa berinisial MSF, ya.
pekerjaan dokter kandungan dengan alamat Kecamatan Regol, Kota Bandung. Ini sesuai dengan KTP. Kemudian untuk korban ini berusia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kabupaten Garut. Di sini dari tim Polres Garut, Reserse, atas arahan dari Bapak Kapolres Garut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, ya 10 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ini yang pertama adalah saudara korban sendiri, kemudian orang tua, ibu dari korban, ya, kemudian ini saudaranya dari korban, ya, kemudian bidan, kemudian ada dokter yang lain, bidan satu lagi, dokter yang lainnya, dan juga seorang ahli psikologi. Kemudian barang bukti yang bisa kami sampaikan di sini dengan sekalian bisa ditunjukkan oleh Pak Kapolres, ya. Ini ada bukti dari baju korban yang saat itu dipakai, ya, dan juga ada memory card, dan isi daripada memory card dan flash ini adalah rekaman korban dengan pelaku pada saat kejadian. Kemudian untuk undang-undang dan pasal, rekan-rekan sekalian, untuk undang-undang pasal ini kami tetapkan yaitu pasal 6 huruf B dan atau C, jo pasal 15 ayat 1 dan huruf B Undang-Undang RI tahun 2012. Ulangi, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini pasal yang kita kenakan kepada tersangka. Kemudian ada pun ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Dan pada hari ini, karena ini menjadi suatu perhatian publik banyak di media sosial dan sebagainya, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, untuk bisa menjaga privasi dari korban, ya. Karena di sini ketika dia sudah menjadi korban kekerasan seksual, juga korban daripada sosial yang ada di media.